Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 6, are you ready study religion today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian mengenal tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Untuk itu, mari kita awali belajar hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan belajarnya adalah supaya kalian terbiasa melakukan sikap saling membantu dan juga hidup rukun antar sesama manusia sebagai aplikasi dari ayat-ayat yang tersebut tadi. Baiklah teman-teman, sekarang kita sama-sama memahami potongan ayat kedua dari surat Al-Ma'idah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berdasarkan terjemah tersebut, kandungan pokok dari ayat tersebut adalah yang pertama, adanya perintah untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan selanjutnya, adanya larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Di antara contoh tolong-menolong dalam kebajikan, kita bisa menyebutkan bahwa contohnya itu gotong royong dalam membersihkan kelas, membantu ibu di rumah, baik bentuknya mencuci piring, mencuci baju, atau membersihkan lantai dan sebagainya. Dan kemudian bisa dicontohkan pula ketika ada seorang kakek sedang mendorong gerobaknya yang berat, maka ketika kita membantu mendorongnya, itu pun termasuk contoh tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Nah, adapun contoh tolong-menolong dalam takwa, bisa kita sebutkan kita mendukung teman yang mengajak kita ke masjid untuk beribadah. Misalnya untuk melakukan sholat jamaah, ataupun untuk mendengarkan kajian yang diadakan di masjid itu. Nah, sekarang kandungan pokok yang kedua adalah larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Gimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa mencontohkan kalau untuk menghindari tolong-menolong dalam dosa nih. Kalau yang namanya dosa, kalian pasti bisa menyebutkan contoh-contohnya ya, perbuatan apa aja yang termasuk dosa. Miss Yuli akan menyebutkan beberapa di antaranya ya. Contohnya begini teman-teman, misalnya dengan cara menolak ajakan teman agar bolos sekolah. Bolos sekolah termasuk perbuatan dosa kan? Iya, karena kita diamanai orang tua kita untuk berangkat ke sekolah menuntut ilmu. Nah, sementara kalau kita membolos, maka itu juga termasuk perbuatan dosa. Gitu ya. Dan contoh menghindari tolong-menolong dalam perbuatan dosa lainnya, bisa kita dengan cara menolak teman yang ngajakin main game sampai kita lupa waktu. Nah, kita itu sebagai umat Islam harus disiplin waktu teman-teman.
Kalau kita sampai lupa waktu sholat kita lupa, waktu makan lewat, waktu belajar lewat juga gara-gara main game. Main game itu tidak dosa, tapi yang dosa adalah jika main gamenya sampai lupa waktu dan lupa segala-galanya ya. Contoh yang lainnya, menghindari tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bisa kita contohkan, kita menolak kalau ada teman yang mengajak kita untuk membantunya mencuri. Nah, sedangkan contoh menghindari tolong-menolong dalam permusuhan seperti apa coba contohnya? Contohnya adalah kita menolak kalau ada teman kita yang ngajakin kita untuk melakukan tawuran antar pelajar. Langsung bilang, maaf saya tidak ikut gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang potongan ayat kedua dari surat Al-Maidah. Jika kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan terbiasa melakukan sikap tolong-menolong, namun yang dianjurkan oleh ajaran agama kita. Ya, dari contoh-contoh yang Misli sampaikan tadi itu bisa kalian kembangkan sendiri dengan contoh-contoh lainnya yang sesuai ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan dengan memahami potongan ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini merupakan ayat Al-Quran yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kejadiannya pada saat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada atau haji perpisahan. Apa coba isinya? Mari sama-sama kita membacanya ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Ayat tersebut berisi pembicaraan atau komunikasi antara Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa ya teman-teman kandungan pokok atau pesan yang disampaikan oleh Allah melalui potongan ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah tadi? Nah, berdasarkan terjemah tersebut, kandungan pokok pada ayat ini adalah yang pertama, agar manusia itu takutnya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang takut kepada Allah? Caranya adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau biasa dikenal dengan
sikap takwa ya teman-teman ya. Nah, kandungan pokok yang kedua dari ayat tersebut tadi dijelaskan bahwa Allah itu telah menyempurnakan ajaran agama Islam dan sudah meridhoinya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ajarannya Nabi Muhammad sudah disempurnakan, sudah diserahkan, sudah diridhoi oleh Allah, maka kita sebagai umat Islam sudah seharusnya meyakini dan mengamalkan seluruh ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu ajarannya adalah tentang akhlak yang mulia ya teman-teman ya. Jadi disitulah kaitannya dengan tujuan belajar kita, yakni kita harus selalu hidup rukun kepada semua orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Semua ajarannya Nabi Muhammad tidak ada yang mengajarkan tentang permusuhan. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, itu tadi ayat dan terjemahnya. Sekarang berdasarkan terjemah tersebut bisa disimpulkan bahwa di sini Allah menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa orang yang beriman dilarang berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain dan juga menggunjing. Ya, kalau kalian mengaku beriman, meyakini 6 hal yang ada di rukun iman itu, maka hindari berprasangka buruk, cari-cari kesalahannya orang lain, dan menggunjingkan orang lain. Memang tidak mudah untuk menghindari perilaku-perilaku tersebut ya teman-teman. Kadang-kadang tidak disadari kita telah melakukannya. Nah, namun di ayat ini juga Allah menjelaskan bahwa Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang bagi orang yang memohon ampunan setelah hilaf atau setelah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang tidak sengaja maupun dengan sengaja.
Sekarang kita tiba di ayat yang terakhir kita pelajari hari ini, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mari sama-sama mengawali dengan membaca ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, dari terjemah yang Miss Yuli sampaikan tadi, kira-kira apa teman-teman pesan Allah melalui ayat ini? Ada beberapa pesan yang harus kita ingat teman-teman, yaitu Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, bahwa manusia yang senang berkelompok, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku itu harus saling mengenal satu sama lain supaya tidak terjadi sikap-sikap prasangka buruk, saling menggunjing dan sebagainya. Kalau kenal satu sama lain, maka hal-hal negatif yang seperti Miss Yuli sebutkan tadi bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, kandungan pokok dari surat tadi adalah bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang bertakwa itu siapa? Orang yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah karena ketakwaannya, bukan karena hartanya, tahtanya, dan lain sebagainya. Dan pesan dari Allah dari ayat ini yaitu bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Jadi meskipun seseorang itu penampilannya seolah-olah seperti orang yang bertakwa, namun kalau tidak menjalankan segala perintahnya Allah dan juga tidak menjauhi segala larangannya, maka Allah Maha tahu jika itu hanya penampilan luarnya saja. Demikian tadi adalah materi kita hari ini tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 serta Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Setelah kalian memahami ayat-ayat tersebut, maka mari sama-sama kita berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita biasakan untuk bersikap saling membantu dan juga berusaha untuk hidup rukun dengan orang-orang yang ada
di sekitar kita. Mari sama-sama kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.